ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk kegiatan yang saya anggap sesungguhnya ini kegiatan yang memang selaras sekali dengan mandatori dari Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu pengarus utamaan atau mainstreaming moderasi beragama. Dalam berbagai kesempatan saya kira moderasi beragama ini menjadi isu yang paling bahkan dimasukkan dalam RPJMN. Jadi bukan cuman PR-nya Kementerian Agama, tapi moderasi beragama sesungguhnya itu bagian daripada program nasional. Makanya tahun 2022 nanti seluruh ASN, PNS di bawah Kementerian Agama itu wajib ikut yang namanya orientasi moderasi beragama. Dan saya kira anak-anakku yang di asrama ternyata jauh lebih awal mendapatkan konsep-konsep moderasi beragama daripada dosennya itu sendiri. Saya kira luar biasa. Berikan aplaus ke panitianya dulu. Hari ini saya akan bahas terkait dengan fikul waqfi. Fikul waqfi itu adalah terjemahan letter-letternya fikih realitas. Jadi ada fikih yang sifatnya hanya sebagai konsep, tetapi ada fikih yang memang harus menjadi realitas, yang menjadi fakta dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang banyak konsep-konsep yang kita terapkan tetapi sesungguhnya tidak bisa diimplementasikan. Atau ada konsep ketika dihadapkan dengan realitas biasanya ada benturan-benturan tertentu. Maka pada malam hari ini saya fokus membahas terkait dengan fikul waqi dalam bidang bernegara, apalagi fikih siasatnya, muamalah dan juga jinayah. Maka kita akan uji nanti, kita akan lihat nanti bahwa apakah Indonesia sesungguhnya itu sudah bagian daripada negara yang menjalankan hukum Islam atau tidak. Mengapa? Karena kalau Anda mengetahui, saya kira sudah ditahu semua, indikator dari orang yang moderat itu dirumuskan oleh ulama-ulama kita dari Kementerian Agama itu kan ada 4. Bahwa orang dianggap moderat itu ketika pertama apa? Ada yang tahu? Apa tanda-tandanya orang itu moderat? Ya, salah satunya adalah toleransi. Yang kedua, 4. Apa yang kedua? Hah? Menghargai itu adalah bagian daripada toleransi, cabang dari toleransi, furuknya. Apa? Yang pertama itu adalah komitmen kebangsaan. Jadi ketika Anda mau melihat apakah ini orang moderat atau tidak, maka lihat saja apakah dia punya komitmen kebangsaan atau tidak. Apakah dia menganggap bahwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu adalah bagian daripada. Ya, kalau ada orang tidak cinta tanah airnya bagaimana ini? Hidup makan di tanah airnya kemudian dia tidak cinta. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah toleransi. Indikator yang ketiga adalah anti kekerasan. Kekerasan tidak jadikan sebagai solusi dalam menjalankan misinya. Karena ada orang itu yang memang satu jina tahu dia Allahu Akbar pukul, Allahu Akbar pukul, ya kan? Padahal Allahu Akbar itu maknanya kan mengesahkan Tuhan, membesarkan Tuhan, mengecilkan hambanya. Jangan dimaknai terbalik. Membesarkan Tuhan, lah pukul juga orang lain dengan membesarkan dirinya, maka itu sombong namanya. Orang yang sombong tidak ada takdirnya untuk masuk surga. Ya, kemudian pasang dia ini. Nah, kemudian indikator yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Artinya menghargai budaya mapatabe, tabedi, itu budaya tidak ada di Arab. Anda ketemu dengan orang Arab, caranya mereka menghargai kalau ketemu, pukul kepalanya, dari mana ki? Tepat begitu? Dari mana?
Tapi kalau orang Bugis mau kasih begitu, nak tempelan sih, kurang ajar ini. Ya kan? Kenapa kepala saya yang dipegang? Tapi kalau orang Bugis itu pantatnya dipukul. Wih, dari mana? Lama tidak ketemu. Orang Arab tersinggung kalau pantatnya dipegang. Nah, itu budaya. Makanya perlu kita menghargai budaya kita. Ajaran Islam itu berbeda dengan budaya Arab. Budaya Arab belum tentu bagian daripada ajaran Islam. Nah, makanya ada 4 tadi. Oke, kita masuk dulu. Kenapa tidak? Kita dulu pikir konsep bernegara dalam Islam. Nama saya ini Muhammad Ali Rusdi Bedong. Oke, sebagai manusia, ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu tugasnya cuma ada 2 sebenarnya. Sederhana itu tugasnya di dunia ini. Yaitu apa? Abdullah itu sebagai hamba, yang kedua sebagai, ada yang bisa menjelaskan ini? Ada yang bisa menjelaskan ini? Kalau tugasnya seorang hamba apa? Beribadah. Udah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Jadi segala aktivitas positif yang adinda lakukan itu adalah sedekah sesungguhnya. Bukankah sedekah itu bagian daripada ibadah? Maka sudah selaras dengan hadis yang lain yang menyatakan khairun nasi anfa'hum linnas. Sebagai manusia, satu yang harus menjadi komitmen kita adalah bagaimana bisa selalu melakukan kegiatan yang sifatnya positif. Ada pembinanya di sini kan? Hadir pembinanya kan? Ya, pembina sama. Kadang-kadang itu kalau kita membina mahasiswa-mahasiswa ini yang kita bina, kadang menjengkelkan, tidak tahu diuntung kadang-kadang. Tetapi ketika kita niatkan adalah melakukan kebaikan, maka dia akan bernilai ibadah. Maka ibadah dalam hal ini jangan hanya dimaknai dalam pengertian yang sempit, yaitu hanya ibadah mahdoh saja. Jangan hanya dimaknai yaitu sholat saja, puasa saja, zakat saja, dan haji saja. Karena seluruh ibadah yang mahdoh ini sesungguhnya pasti indikator bahwa diterima ibadahnya adalah apa? Berefek terhadap kehidupan sosial. Contohnya bagaimana? Kalau sholat, apa sih tujuannya sholat? Apa dalam Al-Quran? Inna sholata. Kalau orang sholat sesungguhnya itu menjauhi perbuatan keji dan mungkar, maka efeknya kepada perbuatan sosial kita. Kalau puasa apa? Apa yang mau dibangun? Empati, peduli, ya kan? Kalau haji, al-hajju, yang takfis, al-hajju asyurun, faman faradna fala rafasa wala fusuqa wala jidalah fil hajj. Kan jelas sekali kan? Efeknya itu adalah kehidupan, tidak boleh berbantah-bantahan, tidak boleh berkata kotor dan sebagainya. Begitu pula dengan zakat. Jadi hampir seluruh ibadah yang kita lakukan sebagai Abdullah itu berefek kepada kita sebagai pengganti Tuhan di muka bumi ini. Ketika Tuhan memberikan Islam yaitu kedamaian, semestinya manusia juga menebarkan kedamaian. Kita lihat Islam itu ada syariatnya. Syariat Islam pada umumnya itu ada 2, ada yang sifatnya individu dan ada yang sifatnya publik. Ada dalam Islam syariat ada yang sifatnya individu, hanya kita yang tahu. Biasanya kalau dalam hukum biasanya dipisahkan antara ruang privat dengan ruang publik. Nah, ketika Anda berbicara terkait dengan individu, maka ini urusannya adalah kepada Anda dengan Tuhan. Tapi ketika berbicara istimai, yaitu berbicara terkait dengan kemasyarakatan, maka dia berimplikasi dan melibatkan orang lain. Tidak boleh kita kemudian hanya mementingkan diri sendiri kemudian mengabaikan apa yang menjadi hak orang lain. Ya,
Makanya saya sering sampaikan, kita itu kadang-kadang hanya memperhatikan HAM, hak asasi manusia. Tidak pernah mengingat bahwa kita juga punya KAM, kewajiban asasi manusia. Ketika kita punya hak untuk tidur secara pulas karena tidak diganggu orang lain, berarti di saat bersamaan kita punya kewajiban untuk menjaga orang lain. Ya kan? Biasanya ini kita terlalu banyak menuntut hak, tapi jarang mengingat bahwa kita juga punya kewajiban asasi kepada orang lain. Ya, dalam Islam itu duanya terintegrasi. Kemudian maqasid syariah, saya kira sudah tahu semua, tahu maqasid syariah? Apa sih maqasid syariah? Ya, tujuan diturunkannya syariat yang terhimpun dalam muhafazatul khamsah, 5 hal yang wajib dijaga, yang saya kira kalian sudah hafal. Apa itu? Pertama, hifdzud din. Yang kedua, nafas. Yang ketiga, 4, dihafal. Kalau itu harusnya di luar kepala nih. Ya, jadi 5 hal yang wajib dijaga dalam ajaran agama kita, yang tujuannya 2, yaitu darul mafasid, jalbul masalih wa darul mafasid. Semua syariat yang diturunkan itu tidak jauh-jauh dari sini. Jalbul masalih, mendatangkan sebanyak mungkin kemanfaatan, di sisi lain menolak yang namanya kerusakan atau mafsadah. Jadi dalam hidup ini sederhana, ketika Anda dihadapkan dalam 2 persoalan, ya, kalau dalam itu disebut dengan fikul aulawiyat, saudara sepupu dengan fikul waki ini, fikih prioritas. Ketika Anda dihadapkan pada 2 dilema, mana yang saya lakukan, maka bisa kita dengan pertimbangan ini, apakah mendatangkan masalah didahulukan atau menolak kerusakan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dihafal itu kaidahnya, bahwa tujuan dari agama kita tidak jauh dari ini, yaitu jalbul masoleh wa darul mafasid, mendatangkan sebanyak mungkin kemanfaatan dan kebaikan. Yang kedua sekaligus menolak yang namanya kerusakan. Nah, dalam maslahah dan mafsadah itu juga terkandung dalam siasa. Apa itu siasa? Apalagi siasa? Anak syariah makin tak tahu ini. Nah, siasa itu ya politik, ilmu pemerintahan, hukum tata negara. Makanya terjemahannya dari siasa itu HTN, hukum tata negara. Ya, jadi siasa juga mengandung yang namanya masalah dan mafsadah. Di sana di siasa itu pasti ada masyarakat. Untuk menghimpun banyak ragam perbedaan ini, maka dibutuhkan apa itu konsensus? Apa itu konsensus? Kesepakatan. Nah, jadi ketika kita sudah ada politik, tujuan kita bersama, ada masyarakat, maka untuk menghimpun masyarakat itu dibutuhkan yang namanya kesepakatan. Kita bersyukur di Indonesia, tidak ada mungkin negara yang paling unik dari negeri kita. Yang pertama dari alamnya, apa saja dicari di sini ada kok. Cari apa saja, bandingkan dengan di tanah Arab sana, ya sulit sekali kita mencari banyak tanaman yang selengkap di Indonesia. Bicara minyak ada juga di Indonesia, bicara emas ada juga di Indonesia, intan ada juga di Indonesia. Sehingga Indonesia kemudian, masyarakat Nusantara pada saat itu memiliki kesepakatan untuk membentuk negara yang kita sebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan falsafah hidupnya berlandaskan kepada Pancasila. Pancasila itu adalah kalimatun sawa kita, titik temu kita, kemon platformnya kita. Jadi ketika kita sudah sepakat untuk bernegara, maka apa yang kita lakukan? Maka kita melihat negara dalam Islam itu bagaimana sih karakteristik negara dalam Islam? Nah, ini karena ini yang paling indikator terkuat dari orang moderat itu adalah kecintaannya kepada bangsanya. Jangan kemudian kita melihat karena kalau kita tidak cinta sama bangsa kita, negara ini paling multikultural, paling beragam di dunia.
Negeri Arab, kalau kita bandingkan negeri Arab itu satu bahasa, sukunya cuma kecil-kecil begitu, daratannya sama tetapi terpecah, perang terus. Mengapa? Karena bisa jadi karena kecintanya terhadap negaranya yang tidak ada. Nah, sekarang nilai dasar dalam bernegara, nilai dan dasar dalam Islam itu yang pertama, sistem pemilihan itu tidak baku. Tidak ada, kalau Anda baca sejarah, tidak ada sistem yang diterapkan oleh Nabi bahwa inilah sistem yang paling ideal dalam hal pemilihan umum, pemilihan pemimpin. Dan itu dipraktekkan dan dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidun. Tidak ada satupun dari 4 Khulafaur Rasyidin itu yang sistem pemilihannya itu sama. Nah, jadi sistem pemilihan ini yang berbeda, sistem pemerintahan juga tidak baku. Ada yang monarki, ada yang sudah menggunakan DPR, ada yang tidak. Kemudian wilayah itu kondisional. Makin banyak ditaklukkan, makin luas, makin luas, makin luas. Kan seperti itu. Nah, bagaimana Islam memandang negara? Jangan dulu, masih ada satu tadi. Nah, rakyat berdasar pada kesepakatan. Jadi rakyat juga ini kan bahasa Arab ini kan. Itu juga berdasarkan kesepakatan yang ada. Selanjutnya adalah bagaimana Islam memandang negara. Ya, negara itu ada pemimpinnya, ada wilayah dan ada rakyat. Kalau kita lihat pemimpin dalam Islam itu, coba kita lihat Abu Bakar itu dipilih atas kesepakatan dua kubu ya, antara Muhajirin dengan kaum Ansor. Akhirnya sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Berarti kalau dalam konteks modern sekarang, sesungguhnya itu adalah diskusi terkait dengan partai, sistem partai. Kelompok satu dan kelompok dua bersepakat, oke, kita cari jalan tengah, inilah yang kita angkat menjadi pemimpin. Sedangkan Umar itu melalui penunjukan. Abu Bakar sudah meninggal, sudah menunjuk bahwa Umar yang akan menjadi pengganti saya. Sedangkan Utsman bin Affan ada tim kecil yang dibentuk oleh Umar bahwa ketika sepeninggal saya jangan calonkan anak saya itu Abdullah bin Umar. Kemudian ada 6 orang yang kemudian diskusi dan akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan yang kalau konteks sekarang itu mirip-mirip dengan DPR. Kalau dulu itu pemilihan presiden melalui MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Kemudian Ali itu adalah dengan sistem pemilihan langsung. Karena masyarakat ditanya langsung kira-kira siapa yang akan dipilih, apakah Ali atau Muawiyah. Ali atau Muawiyah. Mayoritas masyarakat pada saat itu memilih Ali bin Abi Thalib sebagai apa? Nah, kalau kita lihat dalam konteks muamalah, sesungguhnya 3 di atas ini adalah pedagang yang kaya raya. Abu Bakar itu pedagang yang kaya, Umar itu pedagang yang kaya, Utsman juga adalah pedagang yang kaya. Ali bin Abi Thalib saja, ya sahabat Ali bin Abi Thalib saja itu yang bukan pedagang, dia adalah termasuk yang miskin. Artinya dalam konteks ekonomi sesungguhnya Islam juga itu harus kuat. Dari 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga, 9 diantaranya adalah pedagang yang memang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kan begitu. Jadi jangan juga selalu mendengarkan ceramah, kalau kita kaya raya lama sekali dipertanggungjawabkan ini akhirnya apa? Kita malas untuk bekerja. Kalau begitu mending miskin deh, lama sekali pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Padahal banyak jalan. Karena apa? Nabi sudah mengatakan khairun nasi anfa'un linnas. Orang yang paling bermanfaat itu yang terbaik. Iya kalau hartanya dimakan sendiri, tapi kalau digunakan untuk membangun pesantren, membangun madrasah, ya kan? Membantu orang-orang miskin. Inilah yang dilakukan oleh 10 orang, 9 orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga itu adalah pedagang yang memang Abdurrahman bin Auf, siapa tidak kenal kekayaannya, tapi digunakan. Abu Bakar juga begitu. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus tahu terkait dengan hukum-hukum muamalah itu. Meskipun dia adalah ya sekedar mengetahui dasar-dasarnya itu adalah sudah fardu ain bagi kita. Ya untuk expert sebagai ahli dalam bidang itu ya mungkin fardu kifayah lah.
Kemudian wilayah dalam Islam itu adalah berubah-ubah sesuai dengan kekuasaan terluas dan terbatas. Jadi kalau ditaklukkan lagi menjadi wilayah, ditaklukkan lagi wilayah. Begitulah dulu ekspansi yang dilakukan. Kemudian rakyat adalah ada multi agama, multi suku, multi bahasa. Sejak dahulu ketika Rasulullah tiba di Madinah kan ada perjanjian yang dilakukan. Perjanjian dilakukan oleh Rasulullah sesungguhnya pada saat itu sudah menggambarkan bahwa itulah konstitusi negara pertama di dunia. 14 abad yang lalu, di mana Rasulullah mengambil titik-titik temu di antara perbedaan suku, agama, dan bahasa pada saat itu. Ya kan? Sama dengan negeri kita karena beragam, maka ada titik temunya, yaitu kita tidak memunculkan masing-masing istilah-istilah agama, tetapi kita mengakomodir seluruh agama dengan istilah adalah ketuhanan yang maha esa. Terserah nanti Anda mau terjemahkan bagaimana, itu selaras dengan surat Al-Ikhlas, Anda ada itu lebih bagus. Orang Kristen juga itu begitu juga, bahwa itu selaras dengan dalam kitab ini, begitu pula dengan Buddha, Hindu dan sebagainya. Nilai-nilai dalam nilai-nilai negara Islami itu yang pertama adalah syura atau musyawarah yang dilakukan oleh para ahli. Kan begitu. Kita ini sekarang pemilihan di negara kita pemilihan langsung. Orang gila setara suaranya dengan profesor. Akhirnya kalau negara itu dikuasai oleh orang jahat, pasti yang naik adalah orang yang jahat. Kan begitu kan realitasnya sekarang. Misalnya DPR RI, ada profesor yang calon, ada pengusaha yang tidak pernah sekolah, pasti menang itu pengusaha, bukan profesor yang menang. Karena apa ya? Mayoritas orang di situ begitu. Tapi kalau dalam Islam sesungguhnya kita mengenal istilah musyawarah yang memang hanya dilakukan oleh para ahli. Orang-orang yang tidak ahli, karena berdebat dengan orang yang tidak ahli itu menghabiskan energi, capek waktu. Menang mereka, tidak akan kalah mereka. Karena apa? Kalau tidak ya berdaku najotos kalau dikalam. Kemudian yang kedua adalah yaitu keadilan dari seluruh segala aspek. Ini nilai-nilai musawa, adanya persamaan di depan hukum, ada hurriyah, ada kebebasan, ada masliyah dan tanggung jawab. Oke, ya pemimpin dalam Islam saya kira sudah. Silakan dilihat. Ini jailun fil ardi khalifah dan sebagainya, ini dalil-dalilnya yang saya kira banyak sekali ya. Nah, sekarang kita konteksnya adalah Indonesia. Apakah negeri kita, apakah Indonesia ini sudah negara Islam atau tidak? Maka kita bisa berpatokan kepada pendapatnya Abdul Wahab Khalaf yang membagi hukum Islam itu kepada 8 pembidangan. 8 pembidangan, mulai dari ruang ibadah, ahwalus saksiyah, hukum murafa'at jinayah, ya, ada ruang ibadah, ahwalus saksiyah, ada dari perseroan, ada murafa'atnya, ada dusturiannya, ada dauliyahnya internasional, kemudian ada iktisodiannya, ya, kemudian ada syariah dalam bidang pidana, hudud dan pidana. Nah, sekarang kita uji bahwa apakah di Indonesia itu sudah terlaksana ini atau tidak. Nah, di ruang ibadah misalnya, coba kita lihat kalau di ruang ibadah, kalau kita lihat pada masa sahabat Nabi, misalnya salat tarawih. Salat tarawih pada saat itu muncul, salat tarawih kan awalnya 5 hari dilakukan oleh Nabi secara 4 hari ya, 4 hari dilakukan Nabi secara berjamaah, setelah itu tidak berjamaah lagi. Nanti dihidupkan berjamaahnya ketika zamannya siapa? Umar bin Khattab. Karena apa? Problemnya adalah ada kekhawatiran munculnya perpecahan. Karena orang di masjid kemudian ketika sholat tarawih ada yang sholat di sini, ada yang berkelompok-kelompok. Dan yang dikhawatirkan oleh Umar, jangan-jangan awalnya dari masjid kemudian berpecah sampai kepada kehidupan sosial kemasyarakatannya. Karena banyak itu terjadi. Masjid bukan sebagai media pemersatu, tetapi masjid kadang-kadang justru menjadi media perpecahan. Biasa Anda menemukan tuh tiba-tiba ada masjid yang berdekatan berdiri, padahal pengurus di sana dulu. Kenapa? Karena masjid dianggapnya sebagai
tempat untuk, bukan tempat untuk berjamaah bersatu, tetapi justru digunakan untuk tempat memperlihatkan eksistensinya masing-masing. Penyebabnya itu sholat sendiri-sendiri kalau kecil, maslahat yang ini dicapai adalah persatuan. Kemudian azan lebih dari satu kali, terlambat melaksanakan sholat Jumat, sibuk di pasar, tidak kedengaran sholat Jumat. Penundaan zakat, kemudian pemutusan zakat untuk mualaf. Ini ruang ibadah yang dilakukan, ya sekali lagi, yang dilakukan inovasi kalau bahasa kita. Dilakukan bid'ah oleh para sahabat Nabi ketika zamannya zamannya sahabat Khulafaur Rasyidun. Oh ini tidak, ini diubah. Jadi kalau kita berbicara bid'ah maka sesungguhnya ini adalah bid'ah. Makanya ada nikmatul bid'ati hazihi. Senikmat-nikmatnya bid'ah adalah ini yang saya lakukan, yaitu melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah kembali. Yang sempat tidak dilaksanakan oleh zamannya Abu Bakar dan sebagian dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mudah untuk membid'ahkan, jangan cuma satu dalil yang ditahu. Kullu muhdatsatil umur bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Biasa itu ada penceramah, itu dalil pertamanya kalau ceramah. Ya kan, padahal kalau kita lihat ini kan Nabi sudah sahabat Nabi sudah melakukan. Siapa yang meragukan kedekatan Nabi, bahkan digaransi masuk surga, tetapi melakukan inovasi, melakukan terobosan-terobosan bukan hanya dalam ruang yang lain, bahkan ruang ibadah pun itu dilakukan. Ya. Nah, kita uji bahwa apakah di Indonesia itu tidak ada ruang ibadah diakomodir. Silahkan dilihat, ada undang-undang zakat, meskipun umat Islam malas berzakat, tapi sudah diakomodir sebagai bagian daripada perundang-undangan, ya kan? Kemudian ada undang-undang haji, ada undang-undang pengelolaan wakaf sekarang, ada undang-undang tentang rumah ibadah. Ini kan ruang ibadah. Berarti kalau demikian, dalam aspek ruang ibadah, Indonesia itu sudah ada hukum Islam. Tahu? Adakah di sini yang dibatasi beribadah? Tidak ada negara yang paling banyak masjidnya selain Indonesia. Dalam satu kompleks saja biasa 2 masjidnya. Ya kan? Meskipun jamaahnya sepi, tapi minimal kebebasan mendirikan masjid itu di mana-mana. Ini terkait dengan rumah ibadah. Artinya dalam ruang ibadah, negara kita itu sudah mengakomodir yang namanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahkan Kementerian Agama itu sudah ada. Nah, kita lihat dalam hukum perkawinan misalnya ahwalus sahsiyah. Kalau masa sahabat ada beberapa ahwalus sahsiyah yang berubah-ubah, silakan lihat di sini. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks keindonesiaan, silahkan dilihat undang-undang tentang hukum keluarga dan undang-undang terkait undang-undang perkawinan juga ada. Terus berarti kalau dalam kan ini tadi kita berdasar kepada pembagiannya Abdul Wahab Qollab, yaitu 8 pembidangan hukum Islam. Sudah 2 yang sudah terjawab. Yang pertama ruang ibadah ada aturannya di Indonesia, kemudian ahwalus sahsiyah atau hukum keluarga juga ada aturannya. Berarti Indonesia menganut juga, mengakomodir dalam bidang hukum keluarga dalam bentuk perundang-undangan. Saya yang ini, yang perdata, undang-undang tentang perceraian banyak sekali lah. Kemudian hukum acara juga ada undang-undang membentuk lembaga peradilan agama, undang-undang acara perdata dan sebagainya, acara pidana. Berarti kalau demikian kita simpulkan sudah melakukan 7 dari 8 pembagian hukum Islam. Dalam bidang ekonomi apa? Ada undang-undang perbankan, ya kan? Kan jelas sekali. Terkait dengan ekonomi syariah juga sudah ada. Berarti kalau demikian, negeri kita sesungguhnya itu sudah melaksanakan 7 dari 8 pembagian hukum Islam. Yang tidak di Indonesia apa? Tinggal apanya di Indonesia yang tidak diterapkan hukum Islam? Yang tidak ada aturannya? Yang sering didengungkan oleh orang di luar apa? Terkait dengan hukum pidana. Tetapi yang digambarkan pidana itu, yaitu hanya terkait dengan hudud saja, qisas saja.
Bahwa ketika orang membunuh, dibunuh juga, ketika mencuri, potong tangannya. Kan itu. Tinggal itu sesungguhnya di negeri kita yang tidak diakomodir dalam perundang-undangan. Yang lain itu sudah ada. Tetapi dalam bentuk ta'zir, kan ada hudud, ada ta'zir. Tapi ta'zirnya bagaimana? Kan sudah ada. Ya kan? Orang yang ini maka dia disangsi ini, orang yang ini disangsi ini. Kan sudah ada juga. Tinggal yang tidak ada karena orang kadang-kadang memahami hukum Islam itu hanya dalam jinayah saja. Kan sering sekali begitu. Kita memahami hukum Islam hanya hukum pidananya saja. Kita menganggap bahwa hukum keluarga, hukum ekonomi, hukum hubungan internasional, hukum ibadah itu bukan bagian daripada hukum Islam. Selalu kita menggambarkan hukum Islam itu hanya dari sisi pidana saja. Sehingga yang digambarkan adalah yang kejam-kejam. Kalau ada orang berzina dirajam. Ya kan begitu. Padahal orang yang berzina itu nanti bisa dirajam kalau dilihat oleh 4 orang dari sudut yang berbeda. Kalau saya lihat, bukan murni zinanya sebenarnya dia dihukum, tapi motifnya mempertontonkan pornografinya yang dihukum. Mana ada orang dilihat dari sudut yang 4 sisi yang berbeda. Berarti di lapangan terbuka dong. Kalau di kamar itu susah, pasti dari kamar begini mengintipnya. Jadi motifnya sesungguhnya dilihat bahwa ada unsur pornografinya, makanya dilihat dari kalau di masjid ini, di tengah begini saja, pasti bisa dilihat dari sana, bisa dari sana, bisa dari sana. Tapi kalau di tempat yang tersembunyi, kan tidak mungkin dilihat oleh 4 dari sisi yang berbeda. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa Islam itu yang digambarkan oleh yang kejam-kejamnya saja. Sama dengan sejarah Islam. Yang digambarkan itu kan perangnya saja. Kalau kita baca sejarah Islam yang digambarkan selalu perang saja. Padahal perang itu dilakukan Nabi hanya 8 bulan dari 22 tahun diutusnya Nabi. Kenapa bukan kedamaian, membangun ekonomi, ya kan, membangun masyarakat? Kenapa bukan itu ditonjolkan dari sejarah Islam? Kenapa kita lebih senang mempertontonkan yang perang-perangnya misalnya? Bukan berarti bahwa tidak dibahas, tidak. Maksud saya kita perlu proporsional, adil dalam melihat sejarah. Sejarah itu bukan cuma perang, tapi banyak aspek yang kita lihat. Kalau kita terapkan ilmu muamalah, sekira luar biasa. Ada hukum musyarakah, ada akad mudharabah, ya kan? Dalam pertanian juga sudah ada muzara'ah, mukhabar dan musaqah. Itu kan luar biasa sesungguhnya. Tetapi kita sekali lagi lebih asik mempertontonkan yang pidananya, yang kejam-kejamnya Islam. Akhirnya orang di luar Islam melihat, wah ngerinya kalau masuk orang mencuri, orang langsung dipotong tangan. Padahal kan prosesnya untuk potong tangan itu tidak mudah. Makanya perlu Anda ketahui bahwa dalam melihat ayat-ayat atau dalil agama itu ada 2. Ada yang disebut dengan fahmun nusus, memahami nas-nasnya, dan ada yang disebut dengan fahmu tatbik, memahami implementasi dan aplikasinya. Itu berbeda. Itu yang Anda harus tahu. Misalnya Umar seperti tadi, dia tahu bahwa ada dalil yang membolehkan memberikan zakat kepada mu'allaf, tapi Umar tidak mau melaksanakan. Mengapa? Karena dia lihat secara nasnya memang benar, tetapi aplikasinya sudah tidak tepat lagi dilaksanakan saat ini. Dia melihat iya orang mencuri itu dipotong tangannya, tapi ketika dilihat ternyata dia karena lapar kemudian mencuri, kemudian Umar mengambil haknya sebagai presiden bahwa dia diampuni. Akhirnya tidak jadi dipotong tangannya. Artinya secara nas semuanya sudah sepakat mengatakan bahwa dipotong tangannya bagi pencuri, tetapi apakah aplikasinya itu sudah seragam atau tidak? Ketika kita menerapkan potong tangan, yang tangan itu yang mana? Jari kah? Sampai pergelangan kah? Sampai ini kah? Atau sampai ini kah? Mana yang mau dipakai? Nah, akhirnya jangan sampai kita menganggap Indonesia ini negara tauhid, negara kafir dan sebagainya. Padahal dari 8 pembidangan hukum Islam, 7 diantaranya sudah jelas ada di Indonesia, hanya 1 tidak ada. Itu pun dalam bidang hududnya saja. Kemudian kita menganggap negeri kita ini negeri yang tauhid dan sebagainya. Ini menjadi problem tersendiri, ya. Nah.
silakan dilihat. Konsekuensinya adalah menerima segala keputusan Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Tinggal dilihat saja. Kalau ada yang bertentangan, bahwa itu yang kita tidak lakukan. Tetapi kalau selama tidak bertentangan, problemnya apa? Kemudian kita tidak tunduk kepada aturan-aturan yang telah disepakati. Jangan sampai ada yang mengatakan handphone tidak ada pada masa Nabi. Anda tidak boleh menghandphone, tidak boleh ada ini, tidak boleh ini. Itu kan dunia ini terlalu berkembang. Yang sempit itu hanya ruang-ruang ibadah. Itu pun hakikat ibadahnya. Tapi kalau kaifiahnya, tata caranya, saya kira selalu berkembang juga. Sampai saat ini. Dulu orang memanggil azan, naik ke menara, naik ke tempat yang tinggi, kemudian azan. Sekarang diganti dengan mikrofon. Kaifiahnya, tata caranya. Ya kan? Orang dulu pengajian dan tidak datang di masjid baru bisa mendengarkan pengajian. Sekarang via YouTube itu sudah banyak pengajian-pengajian yang dilaksanakan. Nah, kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara Islam atau Darussalam. Silahkan dilihat Darussalam. Kalau kita kagum dengan Syria, Syria sekarang itu baku bantah-bantahan, tidak berkesudahan. Bahkan Ramadan Al-Buti, seorang ulama yang sangat terkenal, banyak sekali karyanya, itu meninggal ketika membawakan pengajian seperti ini. Siapa yang ngebom adalah orang yang beragama Islam juga. Sehingga ketika kita membaca sejarah-sejarah, silahkan ambil ilmunya, tetapi belum tentu budayanya bisa kita bawa ke sini. Budaya berbeda dengan agama, agama belum tentu itu bagian daripada budaya. Sehingga ketika kita sampai ke daerahnya orang, perlu menghargai budayanya. Banyak budaya-budaya Bugis itu yang sangat selaras dengan ajaran agama kita. Nah, sehingga kesimpulan yang kita lihat tadi, ternyata kalau melihat 8 pembidangan hukum Islam, ternyata hanya satu yang belum maksimal diterapkan, dan sesungguhnya kita saja yang belum memiliki pilihan bahwa apakah akan menggunakan aturan yang telah disiapkan oleh pemerintah atau tidak, atau fasilitas yang dilakukan pemerintah. Misalnya bank syariah, kita sering menuduh riba, tetapi orang yang berteriak riba di sisi lain baru sudah ngambil uang ATM di ATM konvensional. Ini kan natuduh bahwa bank konvensional itu dari riba, tetapi ketika transfer beli ini itu juga menggunakan bank konvensional, ya kan? Ini kan aneh kalau kita seperti ini. Nah, artinya bahwa ketika kita mendapatkan sebuah problem-problem kenegaraan, problem-problem kemasyarakatan, jangan mudah menyalahkan orang lain, pelajari dulu, telaah dulu. Insya Allah kalau sudah ditelaah dan dipelajari lebih mendalam, maka kita akan mendapatkan ilmu yang yang komprehensif, sehingga kita menganggap bahwa negeri kita ini adalah ternyata negeri yang luar biasa, yang sesungguhnya itu sudah selaras dengan ajaran agama kita. Sehingga sampai jam berapa? Hah? Oke. Saya kira itu dulu ya. Mungkin ada respon? Ada tanda tanya atau tidak? Tidak perlu. Belum saya udah. Ada lagi mau saya tampilkan sedikit lagi. Persis ya. Tampilkan dulu sebentar ini. Saya mau perlihatkan slide yang jadi kita itu kadang begini, jangan suka melihat sesuatu itu dengan kemasannya, tapi lihat substansinya kadang-kadang. Makanya ada ungkapan, lebih baik minum madu yang bermerek babi daripada minum minyak babi yang bermerek madu. Artinya jangan hanya melihat, karena banyak sekarang untuk agar laku barang dagangannya apa dilakukan? Memberikan label syariah. Apa itu syariah? Laundry syariah.
ojek syariah, perumahan syariah. Pernah saya ditanya itu dari Patalaksang itu, ini ada perumahan syariah. Saya bilang, apa indikatornya, apa tanda-tandanya bahwa syariah? Apa jawabannya? Insya Allah nanti Pak di dalam ada pohon kurma dan kita akan datangkan unta. Saya bilang, bukan itu indikator syariah. Jadi kita ini terlalu muda, kemudian ada kafe syariah. Saya ini anak tafsir hadis S1. Membaca hadis belum pernah saya menemukan Nabi pernah nongkrong di kafe. Tiba-tiba ada yang disebut dengan kafe sunnah. Jadi jangan mudah terperdaya terkait dengan istilah-istilah sesungguhnya. Coba kita lihat, Indonesia adalah negara yang besar. Lalu apa? Nanti saya akan bagikan PowerPoint-nya, bisa dipakai nanti untuk bahan kajian. Ya, maka apa yang kita lakukan harus bersyukur tinggal di Indonesia. Saya mau ceritakan dulu ketika saya mahasiswa, ada dosen saya dari Arab, namanya Syekh Hamad bin Hamad. Ya, suatu ketika libur semester kami berencana menawarkan beliau untuk jalan-jalan ke Bantimurung. Beliau langsung setuju, oke, bagus itu. Sepanjang perjalanan ketika sudah belok masuk ke jalan ke Bantimurung itu dari lewat jembatan di Maros itu, dia bilang begini, Indonesia ini subur sekali, tapi kenapa banyak orang miskin? Itu rumahnya kasihan bagaimana? Kemudian kami diam, tidak bisa menjawab. Karena apa? Iya betul itu. Subur, hijau semua, tetapi di sisi lain banyak orang miskin. Kemudian ketika lewat di satu tempat ada orang yang sedang bekerja, kemudian mengatakan, saya sudah tahu jawabannya kenapa Indonesia miskin. Tidak ada ilmunya orang-orang di sini. Kenapa, Syekh? Itu dilihat, coba lihat di sana. Mereka menanam sesuatu yang tidak ada akarnya. Kemudian salah satu teman mengatakan bahwa itu yang dia tanam itu di sana sudah subur. Itu namanya singkong. Dia kaget, oh bisa tumbuh. Tidak ada kan, bagaimana orang kalau tanam ubi kayu? Tidak ada akarnya toh? Jadi mengatakan, oh tumbuh ya, oh tumbuh. Akhirnya kita lewat lagi menjelang masuk ke Bantimurung itu, melihat ada orang menghamburkan ini. Dia bilang, itu kenapa itu bisa terjadi? Dia bilang, apa yang dia tanam itu di sampingnya sudah subur, namanya kangkung. Karena bilang di negeri saya ada lagi akarnya, itu belum tentu bisa tumbuh di sini. Hanya dia hambur-hambur begini sudah bisa tumbuh. Akhirnya dia masuk kepada Bantimurung, kemudian melihat ada air yang mengalir, kemudian ada pohon yang tinggi. Dia mengatakan ini surga. Tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Dia gambarkan begitu. Akhirnya kami ganti baju, kemudian masuk ke dalam ruang Bantimurung itu. Apa yang dia lakukan? Ini aslinya surga. Kenapa? Kenapa Syekh? Itu banyak bidadari sana, karena banyak orang pakai celana pendek di situ. Banyak cewek-cewek seksi. Akhirnya dia mengatakan apa? Indonesia hiya qit'atun minan jannah unzilat fil ardh. Indonesia itu adalah sepenggal surga yang diturunkan ke dunia ini. Pertanyaannya, apa alasan kita tidak bersyukur tinggal di Indonesia? Coba, corona melanda, orang ketakutan, orang Arab tutup rumah semua, Indonesia masih ketawa-ketawa, ya kan? Masih pergi berkumpul, pergi lawan pemerintah, bilang apa ini, kenapa orang dilarang pergi ke masjid, masih ketawa-ketawa. Mereka sudah ketakutan sekali. Kita santai gitu, ini tidak ada pakai masker. Berapa orang pakai masker itu je? Termasuk saya ya. Nah, coba kita lihat negeri kita. Coba lihat agar Anda bersyukur hidup di negeri ini. Coba hukum adatnya, tidak ada hukum adat yang sebanyak di Indonesia. Dan bentangnya Indonesia ini, ya, bentangnya Indonesia ini coba lihat peta sebaran kelompok masyarakat. Ada juga orang Bugis di situ. Peta migrasi etnis, coba lihat ini banyak sekali. Etnis ini banyak sekali. Di Bugis saja orang Palopo beda bahasa Bugisnya dengan orang Bone, beda dengan orang Pinrang, ya kan? Apalagi kalau orang Sidrap. Saya pernah di Sidrap itu diajak makan, takut saya. Ternyata kalau sekali kalau suruh makan pada begitu. Woi, orang Mandre. Apa ada orang suruh makan marah-marah. Ternyata begitu memang gayanya nah itu bahayanya. Kalau kita geser ke bawah, ada patai, ada patinjo, itu cuma satu tempat, perbatasan, tapi beda, logatnya beda. Nah ini, coba kita lihat negeri kita ini kaya sekali. Peta lingkaran hukum adatnya.
Nanti saya akan bagikan. Saya tahu mahasiswa itu kok. Kalau mau dianggap hebat untuk persentase ya nanti pakai ini saja. Nah, coba lihat, kita bersyukur dan belajar dari dua kasus, yaitu Uni Eropa dan dunia Arab. Bukan berarti dunia Arab tidak maju ya. Artinya kita bisa membandingkan. Ini luasnya Indonesia, kayaknya lebih luas Indonesia daripada ini. Toh? Ini satu daratan, tapi terdiri banyak negara. Coba kita lihat negeri kita tadi, sudah banyak pulau, tapi hanya satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini 28 negara menggunakan hanya satu mata uang tunggal. Meskipun Inggris itu sudah Brexit, sudah keluar dari perhimpunan Uni Eropa. Coba kita lihat Timur Tengah bagaimana. Kenapa tidak deh? Coba dilihat. Nah, ini Timur Tengah kalau kita lihat itu satu suku ini banyak satu bahasa tapi terpecah ke banyak tempat. Salah satunya tempatnya Al-Mukarram dulu di sini ya. Ustadz Majdi. Ya, kalau Anda ke sini ini luar biasa. Di Sudan cuma 2 musim di sana sama dengan kita. Apa musimnya di sana? Kalau di Sudan? Hah? Panas dan panas sekali. Cuma 2 musimnya, panas dan panas sekali. Nah, kalau kita di negeri kita ini enak sekali kita hidup di sini. Nah, negara Arab berjumlah terletak di Timur Tengah dan Afrika. Ini pertanyaannya, dalam kasus Eropa dan Arab, mengapa mereka gagal mengelola kawasan kebesaran wilayah dan persatuan? Jawabannya karena mereka gagal mengelola perbedaan yang merupakan sunnatullah. Ya, ini yang harus kita kelola. Karena ada perbedaan, maka yang kita harus cari apa? Persamaan. Ya kan? Kita berbeda, kalau mau menikah berbeda. Kalau sama-sama tidak boleh mempedang-pedangan terus nanti. Harus berbeda. Tetapi yang kita harus samakan apa? Tujuan kita menikah apa? Di situlah titik temunya. Makanya kita terlahir dari yang namanya perbedaan. Nah, sedangkan Indonesia, coba lihat pulaunya saja itu sudah luar biasa, banyak sekali. Jumlah bahasanya 500, jumlah suku bangsanya 1000 sekian, satu mata uang tunggal. Ini juga yang dipakai di sini. Makanya dulu ketika ada yang mau membangun konsep muamalah dengan konsep dinar, itu ditangkap. Karena jangan sampai dari situ kemudian terjadi benih-benih perpecahan. Nanti misalnya orang pergi beli, kemudian satunya menggunakan diri menganggap tidak laku, kemudian dihina, ini kau menghinakan Islam, kan begitu caranya. Nah, dalam negeri kita itu ada 2, ada teokrasi dan ada sekuler. Ini yang berbasis kepada ketuhanan dalam negaranya, ini yang sekuler. Sedangkan Indonesia itu tidak mengakomodir dua-duanya menjadi negeri yang damai seperti Pancasila. Sekira ini yang saya sampaikan. Saya cuma membuka wawasan kita bahwa jangan terlalu berkecil hati dengan negeri kita. Memang belum makmur, tetapi sesungguhnya kita enak hidup di negeri ini. Ketika kita pergi ke negara lain, itu sekedar untuk melihat pohon saja sudah bersyukur sekali. Makanya saya ketika pergi ke Puncak Bogor atau ke tempatnya presiden itu, Kebun Raya Bogor, saya melihat apaan yang spesial di sini, pohon-pohon begini dilihat. Karena di Mamuju itu banyaknya pohon yang lebih besar daripada itu. Tapi orang-orang Jakarta luar biasa, subhanallah besarnya. Oh, ini sawit ya, ini sawit ya. Mereka diskusi ini sawit ya. Saya bilang tahu apa itu ya. Nah, kalau pergi orang ke Mamuju Tengah itu hamparan sawit luar biasa jadi. Itu di Jakarta saja. Sudah begitu, mereka ketika liburan itu pasti naik ke Bogor. Apa yang dilihat di sana? Gunung. Bagi saya tidak menarik sama sekali. Kenapa? Saya sudah hidup di gunung, tidak menarik lagi tempat-tempat yang seperti itu. Artinya bahwa kadang-kadang kita melihat negeri orang lain itu nikmat sekali, tapi sesungguhnya tidak. Kita patut bersyukur hidup di negeri ini. Kita mau mandi langsung terjun gratis. Banyak sungai-sungai yang gratis di sini. Ya kan? Kita mau tangkap ikan silahkan ke sana. Sudah ada.
Jadi apa? Maka benar itu apa yang katakan saya tadi, bahwa Indonesia ya kita atau minal jannah uzlat fil ard. Bahwa Indonesia itu sepenggal surga yang turunkan ke dunia ini. Makanya karena dia adalah sepenggal surga, ya kita wajib bersyukur terkait dengan bangsa dan negara kita. Dalam aspek muamalahnya saya kira sudah berjalan, tidak ada larangan mau menggunakan syariah, silahkan. Ya kan? Silahkan, banyak sekarang perbankan syariah, ekonomi apa? Dari sisi ekonomi syariah. Mau menggunakan apa lagi tadi siasat, politik-politik kita saya kira sudah sangat islami. Meskipun karena mayoritas yang diam, orang-orang baik yang diam ini akhirnya yang terjadi adalah dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik. Sama dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah sana yang menurutnya berasaskan Islam, tetapi karena pemimpinnya bukan orang baik, apa yang terjadi? Ya perang terus. Ya kan? Jangan kira mereka lebih kaya daripada kita, tidak kok. Kita enak, banyak yang gratis masih. Cuman bermodalkan satu Barzanji itu sudah bisa makan gratis di banyak tempat. Ya kan? Coba yang ada kuasa Barzanji di sini enak itu. Ya, negeri kita ini ramah sekali. Saya kira cukup ya. Wallahu muwafiq ila thoriqir risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.